Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saudara-saudaraku, kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Ikuti terus supaya kita ini bisa mengulang-ulang daripada pembicaraan-pembicaraan tentang ilmu tauhid, ilmu ma'rifatullah. Ilmunya ya, bukan prakteknya. Kalau prakteknya meskipun saya sebutkan di sini dan video-video sebelumnya itu tergantung daripada diri pribadi tuan-tuan dan nyonya-nyonya sendiri. Kalau dipraktekkan itu baru praktek. Jadi meskipun kita membicarakan di sini praktek, itu tidak praktek namanya. Kalau praktek itu kembali kepada diri masing-masing. Ini adalah teori. Meskipun dikatakan kita mengajari ataupun membimbing dengan praktek-praktek tertentu, caranya begini, itu bukan praktek kalau belum diamalkan oleh masing-masing. Jadi semua kembali kepada diri saudara-saudara. Maka ada kalanya saudara-saudaraku, kita telah membahas terlalu sangat jauh juga, sampai kepada awal penciptaan, awal kejadian dan sebagainya di konten-konten itu. Maka semua ini adalah teori-teori. Prakteknya nanti kemesraannya, rasanya, resapannya ada kembali kepada diri masing-masing. Seperti itu. Kemudian ketika kita sudah mengetahui ya, semua perkara asal kejadian diri dan awal mula yang dijadikan Allah Ta'ala, ya, kita mulai daripada tubuh kita daripada bapak ibu kita, kemudian sampai buyut kita, sampai nenek moyang kita, sampai Sayyidina Adam daripada tanah daripada air daripada angin daripada api daripada Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad daripada zat Allah, yaitu Nur Ilahi. Nah, Nur Ilahi ini, Nur Tuhan ini daripada Tuhan. Maka teruskan dulu ke Tuhan, naik dulu, tarki dulu sampai Tuhan. Nah, jangan berhenti di Nur, jangan berhenti di Nur Muhammad, jangan berhenti di Nur Ilahi. Teruskan kepada Tuhan. Kemudian kembali ke Nur. Nah, habis naik sampai Tuhan, nanti kembali lagi turun. Karena orang-orang yang sudah naik Mi'raj dan diperjalankan oleh Allah Ta'ala Mi'raj untuk bertemu daripada itu zat, ya, dia lebur, kemudian diperjalankan di situ bertemu daripada maha ruang itu. Itulah zat yang maha hidup, zat yang maha suci itu. Nanti dia turun lagi, karena dia mengetahui, ketika dia sudah mengetahui itu, diberitahukan oleh Allah Ta'ala ya, akan asal mula kejadian diri dan awal mula yang dijadikan Allah Ta'ala. Dia turun lagi karena dia tahu bahwa Allah Ta'ala ya, nampaknya sempurnanya sudah bertajalli, sempurnanya ada pada insanul kamil. Karena kalau kita tarik daripada tubuh ya, itu asalnya daripada Nur Muhammad ke Nur Ilahi ke Tuhan, rohani langsung ke Nur Ilahi ke Tuhan, kemudian kembali ke Nur, fokusnya di Nur. Nah, dan kita sudah mengetahui bahwa daripada Tuhan kemudian menjadi Nur, Nur ini bertajalli, Nur Ilahi zat bertajalli menjadi Nur Muhammad, ya, sifat roh semesta alam. Kemudian daripada sifat ini bertajalli lagi menjadi alam semesta ya, asma'nya, kemudian geraknya. Nah, kemudian bertajalli lagi ke alam ruh, bertajalli lagi ke alam ajsam, misal, kemudian ajsam, kemudian insanul kamil. Nah, semua kesempurnaan itu dari zat yang maha ruang, kemudian sifatnya Nur Muhammad ya, kemudian alam semesta, nah, asma'nya, kemudian af'alnya, itu semua lengkap di sini. Semua sempurna pada insanul kamil. Makanya dikatakan insanul kamil, manusia sempurna. Alam insanul kamil, martabat insanul kamil, martabat kesempurnaan tajalli wujud mazharnya. Nah, maka ketika kita melihat sesuatu, tangan kita itu langsung tembus kemana? Ke maha ruang. Bahwa geraknya ini semua, bukan, jangan kita fokus di tangannya. Nah, ini geraknya ini, tangan ini, itu kita langsung tembus ke maha ruang. Karena ini adalah pergerakan daripada zat itu sendiri, zat yang maha hidup. Pergerakan daripada zat yang maha hidup. Bukan tangan yang bergerak, bukan. Jadi kita langsung tembus ke zat yang maha hidup. Yang mana? Yang maha ruang. Kita sudah jelaskan kemarin.
Kita tidak boleh terlalu menjelaskan itu, nanti kita keceplosan, bukan keceplos, terjungkir apa namanya, keliru nanti, salah ngomong. Karena itu adalah perkara zat. Kita tidak memikirkan di sini, kita menjelaskan dan mendudukkan di zat itu. Makanya dikatakan tafakkaru fi sifatillah wala tafakkaru fi zatillah. Pikirkanlah kepada ciptaan Allah, maksudnya sifat-sifatnya Allah. Sifatnya itu nyata pada alam semesta dan manusia. Di tiap-tiap segala sesuatu. Tafakkaru fi sifatillah wala tafakkaru fi zatillah. Pikirkan tentang sifatnya, jangan kamu pikirkan zatnya. Yang di sini kita tadi tidak untuk memikirkan zat. Cukup diketahui bahwa zat yang maha suci, yang maha hidup ini adalah yang maha ruang itu. Dan kita tidak memikirkan loh ya. Makanya siapa yang membayangkan tentang zat, ya, siapa yang memikirkannya pasti apa? Tidak mengetahuinya. Pasti tidak menemukannya. Tidak. Dan pasti akan salah. Semakin dibayangkan, semakin dipikirkan, salah. Karena dikatakan zat ini, ya, zat yang maha suci, zat yang maha hidup, yang laisa kamitslihi syai'un itu tidak bisa dipikirkan. Bagi orang-orang yang sudah diberi ilham ataupun diberi pengetahuan kepada zat itu, maka dia akan paham yang maha ruang itu. Maka kita selalu jelaskan, kita selalu ini kan dengan bahasa jauh tak berjarak, dekat tak bersentuhan, itulah zatnya. Nah, itulah yang menggerakkan semuanya. Kita tidak memikirkan, kita menjelaskan kedudukannya, bukan dipikirkan. Kalau dipikirkan itu begini, oh kayak bagaimana ya zatnya Allah, itu tidak boleh. Karena zatnya itu tidak ada wujudnya, tidak ada sifatnya, ya, tidak ada rupanya, tidak ada rasanya, tidak ada apa, tidak ada warnanya, itu zat itu. Makanya jangan pikirkan bagaimana sih zatnya, bagaimana ya bentuknya, tidak berbentuk saudara-saudara. Zat Allah Ta'ala itu tidak ada bentuknya. Cuma zat ini bertajalli kepada si sifat untuk menyatakan. Nah, sifatnya yang mana? Manusia dan alam semesta itu sifatnya. Namun jangan dipisahkan sifat antara zat. Di mana-mana ada sifat pasti ada zat di situ. Makanya zat itu bukan hanya di luar. Zat itu adalah meliputi segala sesuatu. Di dalam kah, di diri kah, di atas kah, di bawah kah, di kanan, di kiri. Maka inilah yang bernama Allah, yang zat itu. Namun sempurnanya jangan dipisahkan. Maksudnya bagaimana? Yang bernama Allah itu nur. Nah, yang bernama Allah itu nur. Itulah zatnya maha ruang. Kemudian sifatnya pada roh. Kemudian asmanya pada nama. Kelakuannya pada batang tubuh itu. Nah, jadi kelakuan daripada batang tubuh itu adalah af'alnya. Kelakuan batang tubuh kita ini adalah af'al Allah. Alam semesta bergerak, diamnya itu adalah af'al Allah. Kemudian asma pada hati kita itu adalah asma'nya Allah, tempat tajallinya asma Allah, kalam-kalam Allah. Nah, ya. Kemudian tajallinya kepada rohani kita, nyawa kita itu adalah sifat Allah. Sifat ma'ani itu dinamakan Ahmad ataupun Rasulullah. Kemudian zatnya itu ada di diri, ada di luar, ada di dalam, ada di kanan, kiri, di atas, dan meliputi segala sesuatu. Begitu. Nah, maka ibaratnya kalau kita gambar itu, ini papan ya, papan tulis. Ini kita ibaratkan ini zat yang maha ruang meliputi segala sesuatu. Ini contoh ya, ini alam semesta, ini gunung, ini matahari, bulan kah, bintang-bintang kah, apakah. Nah, kemudian di sini ada manusia, mobil kah, apakah, semua. Nah, inilah makom zat, ini yang meliputi ini. Nah, zatnya nampak juga di sini juga ada di gunung ini, di wujud-wujudnya, karena dia wajib ada, zatnya wajib ada, zat wajibal wujud ini pada manusia, pada alam semesta, langit, bintang, segala macam ini. Nah, ini makomnya zat. Yang mana ini loh, yang meliputi maha ruang ini. Nah,
Itu. Jangan cari Tuhan karena tidak bisa dicari. Dia sudah menjadi nur. Ini loh, ini makom zat nur ilahi. Ini yang maha ruang. Ya. Kemudian sifatnya ini alam semesta, insan. Ini alam semesta termasuk insan ya. Alam semesta. Nah, ini ruh semesta. Ini adalah sifatullah. Sama dengan ruhnya kita ini, ruhnya tumbuhan kah, ruhnya hewan kah, ruhnya kita ini adalah sifatullah. Ini zatnya nur ilahi, sifatullah ruhnya nur Muhammad. Nur Muhammad, nur ilahi itu satu. Namun kedudukannya berbeda. Nah, sifatullah, ruh. Kemudian asma'nya itu ada pada nama-namanya dan 4 unsur, api, angin, air, tanah. Padat dia. Jadi tajalli daripada zat, sifat, kemudian asma. Nah itu. Api, angin, air, tanah itu asma Allah. Jadi alam semesta. Nah geraknya alam semesta dan manusia ini adalah af'alullah. Perbuatan Allah Ta'ala. Jadi inilah. Nah, inilah sempurnanya alif. Ini lam awal. Lam akhir pada nama. Ha pada perbuatan. Jadi Allah. Inilah yang bernama Allah. Ini nurnya semua ini nurnya semua. Maka pantaslah dikatakan huwal awalu huwal akhiru huwaz zahiru huwal batin. Nah, kalau kita tarik ke sini. Nah, sebelum jempol ini apa? Ruangan kosong. Setelah kelingking ruangan kosong. Huwal awalu huwal akhiru. Ya, wazohiru itu jempol, telunjuk. Ini perumpamaan ya, jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis dengan jari kelingking ini. Wazohiru, wal batinu rohnya. Ini di antara jempol, di antara ini. Ini ibarat perumpamaan. Jadi wal awalu, wal akhiru, wazohiru, wal batinu. Itulah yang bernama Allah. Maka tarik kepada fokus nanti ketika sudah mi'raj tadi, ya, sudah mengetahui, nanti turun fokusnya kepada insan ini. Si insan ini sudah lengkap zat, sifat, asma dan af'al. Namun zatnya itulah yang paling nampak sebenarnya. Jadi yang paling nampak itu adalah zat. Yang nampak itu sebenarnya adalah zat. Kelakuan sifat ya, perbuatannya, asmanya itu yang paling nampak itu adalah si zat. Yang paling nampak dari segala sesuatu adalah zatnya Allah. Kelihatannya sifat dan sebagainya. Sifat itu pergerakannya semuanya ya. Perbuatannya, asmanya, yang paling nyata itu zat. Nah, di mana-mana kita lihat zat, sifat, asma dan af'al. Kita tarik paling sempurnanya itu pada insanul kamil itu. Zat ada, sifat ada, asma ada, af'al ada. Af'alnya pada tubuh, asmanya pada hati, nyawanya pada sifatnya pada nyawa, zatnya pada rahasia. Makanya dinamakan rahasia. Rahasia itu rasanya rasa Allah. Maksudnya semua yang nampak ini, bahkan yang tidak nampak pada batang tubuh ini dan alam semesta adalah zatnya Allah. Zat yang wajib ada. Karena kenapa? Nah, semua yang nampak ini daripada zat. Semua af'alnya tubuh ini daripada hati, hati ini daripada nyawa, nyawa ini daripada si zat, zat ini daripada nur, kemudian ke Tuhan itu sendiri. Maka fanakan diri, fanakan. Maka ketika melihat perbuatan-perbuatan makhluk, perbuatan-perbuatan itu tembus kepada zat. Ini adalah perbuatan zat, bukan perbuatan sifat. Nyatanya kenyataan melalui mata ini perbuatannya sih sifat, perbuatannya manusia, perbuatannya si makhluk. Nah, maka banyak metode-metode untuk memfanakkan diri. Banyak sekali, dengan nafi isbatkah, dengan jalur nurkah, dengan jalur apa saja, dengan jalur-jalur toriko, metode-metode tertentu untuk menghilangkan keakuan ini, membersihkan kita punya kolbu semuanya, supaya pikiran-pikiran ego-ego ini tidak merasa kita ini ada hidup. Makanya itu tadi, jangan ada makhluk. Kenapa? Karena sudah nyata Allah. Huwal awwalu huwal akhir huwaz zahir wal batin. Di mana-mana.
Inilah tauhidnya orang-orang khususul khawas. Nah, itu. Kul, katakan wahai Muhammad, huwallah, aku Allah ahad. Maka ketika sudah betul-betul kematiannya, dirinya itu, sinapsnya itu fana, hadir, fana itu lebur kepada zatnya semata-mata, maka yang ada hanya aku. Yang hanya ada aku, yang ada hanya aku. Akunya di sini akunya si Allah Ta'ala. Akunya si zat, akunya zat. Maka semua yang ada ini, semua ini wujud-wujud ini wujudnya daripada zat itu sendiri. Geraknya daripada zat itu sendiri. Sifatnya daripada zat itu sendiri. Nanti dinisbatkan ke zat itu semua. Jadi apapun yang kita lihat, kita langsung nisbatkan kepada zat. Tahu toh yang mana zat? Tidak usah dipikir, tidak usah dibayang-bayangkan, sudah nyata. Kenapa? Karena sudah kita tunjukkan yang maha ruang, yang meliputi segala sesuatu. Jadi kita di sini tidak sekedar meyakini zatnya Allah, tidak sekedar meyakini, nah memang hakul basiro tentang itu, hakul, betul-betul kamalul yakin. Nah, betul-betul sudah bertemu ceritanya. Ditunjukkan jalan yang mendapatkan video ini, ditunjukkan jalan oleh Allah Ta'ala sendiri. Tapi bagaimana tinggal kita itu memesrakannya kepada seluruhnya, kepada batang tubuh, kepada seluruh alam semesta. Ya, makanya saya bilang jalur tercepat itu nur. Panakkan kepada nur, yang melihat nur, yang dilihat nur semua. Nah, cukup kita ya katakan dalam ini itikat kita bahwa nur itulah yang bernama Allah. Jadi dimanapun kita menghadap itu adalah wajah Allah. Nah, maka puncak-puncaknya yang ada hanya akunya Allah. Aku ini, akunya di sini, akunya Allah. Aku meliputi segala sesuatu. Karena keakuan itu sudah habis panak kepada nur, makanya aku adalah Allah. Aku ini Allah. Aku ini Allah. Aku sendiri. Aku maha tunggal. Nah itu. Aku meliputi segala sesuatu. Nah, akulah ini, akulah itu, akulah dia, akulah itu. Sama saja. Jadi meskipun kita menyebut Allah, meskipun kita menyebut dia, meskipun kita menyebut engkau, yang penting tuh rasanya berterusan kepada zat itu. Tidak masalah orang yang mengatakan Allah, orang menyatakan la ilaha illallah. Tidak hanya kita harus mengatakan aku Allah, nanti terjebak. Nah, begitu maksudnya loh. Apalagi dengan disengaja. Aku Allah, kemudian kita keliling kampung ya, oh aku ini Allah, tidak boleh begitu. Nah, makanya harus tertib juga, kecuali kalau kita untuk pembelajaran dan dijelaskan tentang akunya, aku siapa, akunya yang meliputi segala sesuatu. Kitanya sudah tidak ada di situ. Keakuan kitanya itu loh sudah melebur kepada nur itu, sudah melebur kepada fana fillah itu. Jadi fana itu kita ulangi fana itu bukan kita pingsan. Fana itu bukan hilang itu tangan kita, hilang bantal, hilang semua yang kita lihat ini. Itu menghayal namanya, mukasyafa itu. Kasyaf khoyali itu. Bukan pingsan. Fana itu keakuannya sudah melebur kepada kebakuannya Allah Ta'ala, kebakuannya zat itu. Jadi memulangkan keakuan ini bahwa aku tidak ada, ternyata aku hanya diadakannya pun wujud sangka-sangka. Wujud sangka-sangka bukan tubuh hatinya rahasia, tapi sinaps itu, pikiran ini, si ego. Bukan yang dikatakan wujud bayangan itu yang tubuh sama alam semesta, bukan. Wujud bayangan itu yang dimaksud adalah itu, yang sangka-sangka itu. Itu mau dipulangkan bahwa ini ternyata alam semesta dan seluruhnya adalah alam semesta dan seluruhnya, manusia dan seluruhnya, yaitu adalah mazharnya Allah Ta'ala. Wujudnya, dia zat yang wajib wujud. Dari zat yang maha suci bertajalli menjadi sifatnya, bertajalli menjadi asmanya, bertajalli menjadi afalnya sempurna pada insan. Maka ketika sholat jangan kemana-mana. Nah, kita tembus kepada zat itu, namun kita melihat daripada batang tubuh. Pergerakannya adalah perbuatannya Allah Ta'ala. Sifatnya Allah Ta'ala, namanya Allah Ta'ala, dan pergerakannya ini semuanya sifatnya ini berasal daripada perbuatan, sifat, nama daripada zat itu sendiri. Nisbatkan kepada zat. Jadi apapun yang dilihat langsung kepada zat. Zat yang maha ruang itu. Itulah yang menggerakkan semuanya. Maka dikatakan para ulama-ulama sufi kita,
bergeraknya bayang-bayang karena yang empunya bayang. Nah, jadi ini dalang, ini wayang, ini yang bergerak, ini wayang, anggaplah wayang. Dalangnya yang mana ini? Nah, yang menggerakkan itu, yang meliputi segala sesuatu. Ini tidak dipikir-pikir lagi. Oh, kayak bagaimana ya zatnya? Yang penting kita sudah tunjukkan yang itu. Dari sebelum melihat ke HP, sebelum melihat tangan, sebelumnya, setelahnya, nah, apa bersamanya dan di dalamnya ada zatnya meliputi. Inilah yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman, dan Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Kalau Sayyidina Abu Bakar, aku tidak melihat sesuatu sebelum aku melihat sesuatu ada Allah. Kalau Sayyidina Umar, setelahnya ada Allah. Kalau Sayyidina Utsman, bersamanya ada Allah. Kalau Sayyidina Ali, di dalamnya ada Allah. Jadi betul, di dalam kah, di luar kah, di atas kah, di bawah, di situ kan meliputi segala sesuatu namanya. Di dalam, di luar. Nah, makanya dikatakan Allah itu tidak bertempat. Zatnya itu loh, laisa kamitslihi syai'. Hati-hati dengan mengatakan itu zat itu bertempat. Allah bertempat. Salah besar. Tidak paham itu, orang tidak paham. Yang ada di dalam tubuhmu itu, sirnya, rasanya itu loh. Nyawa, Rasul. Zatnya itu ya ada juga, ada di dalam ya ada di luar. Nah, makanya lebih dan kurangnya itu tadi semuanya dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.